Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Santiana Unpah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan yang diharapkan kepada siswa setelah mempelajari mobilitas sosial. Pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Nah, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang terakhir, siswa mampu memberi contoh mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, pernahkah kamu melihat seorang anak petani yang berhasil menjadi dokter? Dan pernahkah kamu melihat seorang pejabat yang dipecat dari jabatannya? Fenomena yang seperti ini yang disebut dengan mobilitas sosial. Seorang anak petani yang berhasil menjadi dokter, seorang pejabat yang dipecat dari jabatannya, mereka berdua ini sedang mengalami yang namanya mobilitas sosial. Jadi, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu sendiri berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobilitas sosial adalah perubahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok dalam struktur sosial. Perubahan ini bisa naik, turun, dan berpindah ke posisi lain yang setara tanpa mengubah tingkat status. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada dua bentuk. Pertama, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan status sosial yang mengalami perubahan secara naik atau turun. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan posisi seseorang dalam masyarakat yang tingkatannya tetap setara. Mobilitas vertikal naik. Mobilitas vertikal itu ada dua lagi jenisnya. Ada vertikal naik, ada vertikal turun. Nah, mobilitas vertikal naik adalah kondisi ketika seseorang berhasil memperoleh kedudukan atau status yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, karyawan yang dipromosikan menjadi kepala bagian karena prestasinya. Seorang guru yang pindah sekolah, nah di tempat sekolah yang barunya dia menjadi seorang kepala sekolah atau kepala madrasah karena prestasinya. Vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal turun adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke tingkat yang lebih rendah dalam struktur sosial. Contohnya seperti atlet yang terkena cedera dan tidak bisa bertanding lagi. Contoh lainnya seperti kasus yang sangat mengguncang Indonesia, itu seorang pejabat polisi atau polisi yang mempunyai pangkat yang tinggi itu dipecat menjadi polisi dikarenakan kena kasus membunuh atau menembak prajuritnya, sehingga dia dipecat menjadi polisi karena dipecat menjadi polisi dan sekarang sedang menjalani yang namanya hukuman di dalam penjara seumur hidup. Nah, dari polisi yang namanya Sambo ini mempunyai jabatan yang tinggi karena tersandung kasus pembunuhan, sehingga dia turun menjadi
rakyat biasa yang tidak lagi mempunyai jabatan. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas vertikal turun. Mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke posisi yang lain yang tingkatannya tetap setara dalam struktur masyarakat. Mobilitas ini dia mengalami perpindahan tetapi tidak mengubah kedudukan sosial seseorang, melainkan hanya memindahkan ke lingkungan atau peran yang berbeda, namun memiliki status yang sama. Contohnya, seorang guru yang dipindah mengajar ke sekolah lain, tetapi tetap berprofesi sebagai guru. Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial itu pertama ada pendidikan, pekerjaan, organisasi, keterampilan dan prestasi. Yang pendidikan yang tinggi, dengan adanya pendidikan yang tinggi, dengan adanya yang mengecap pendidikan, membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan status yang lebih baik. Yang kedua, pekerjaan. Jenis pekerjaan yang lebih tinggi kedudukannya dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, organisasi atau relasi. Bergabung dalam organisasi dan memiliki banyak relasi dapat membantu seseorang mendapatkan posisi atau peluang yang lebih tinggi. Yang terakhir, keterampilan dan prestasi. Keahlian khusus atau prestasi membanggakan dapat membuat status sosial seseorang meningkat dalam kehidupan masyarakat. Faktor penghambat mobilitas sosial itu ada kemiskinan, diskriminasi, stereotip gender, budaya, dan kebiasaan. Nah, yang kemiskinan, kondisi ekonomi yang buruk membatasi akses individu sehingga mempersulit peningkatan taraf hidup. Seperti seorang yang kekurangan atau ekonomi yang rendah, anaknya tidak bisa menyambung sekolahnya lagi sehingga status sosialnya tidak bisa naik. Yang kedua, diskriminasi. Perbedaan suku, ras, agama, atau golongan mempersulit kelompok tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Stereotip gender itu adalah pandangan subjektif yang mengaitkan peran dan kemampuan dengan jenis kelamin dapat menciptakan batasan dan harapan. Contoh seperti ada budaya perempuan itu tidak boleh sekolah terlalu tinggi karena nantinya dia akan bekerja di rumah saja. Nah, itu juga sangat menghambat dari peningkatan mobilitas sosial seseorang. Yang terakhir, budaya dan kebiasaan. Budaya yang sangat tradisional atau kolot bisa menolak perubahan dan inovasi sehingga menghambat mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah berbagai jalur yang dapat membantu seseorang meningkatkan statusnya dalam masyarakat. Pendidikan memberi kesempatan memperoleh ilmu dan pekerjaan yang lebih baik. Dunia kerja memungkinkan seseorang naik jabatan. Organisasi sosial dan politik dapat memperluas jaringan dan kedudukan. Selain itu, pernikahan juga dapat mengubah status sosial jika pasangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Melalui saluran-saluran tersebut, peluang mobilitas sosial dapat terbuka bagi setiap individu. Dampak mobilitas sosial. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dampak positif, meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, mendorong motivasi untuk bekerja dan berprestasi. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Dampak negatif, timbulnya kecemburuan sosial antar kelompok, munculnya kesenjangan sosial, potensi konflik dalam masyarakat. Contoh mobilitas sosial. Pertama, vertikal naik. Anak tukang ojek menjadi dokter spesialis atau anak petani menjadi dokter spesialis. Kalau dilihat dari ekonomi orang tuanya tidak mungkin. Nah, tetapi
Tapi ternyata anaknya yang sangat tekun sehingga mendapat beasiswa di sekolah, akhirnya bisa berhasil menjadi dokter spesialis. Yang kedua, vertikal turun, atlet terkena cedera dan tidak bisa bertanding lagi. Horizontal, guru pindah sekolah tetapi tetap menjadi seorang guru. Nah, kesimpulannya, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat yang dapat bergerak secara vertikal, naik atau turun, maupun horizontal tetap setara. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi, serta dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam masyarakat. Dengan memahami mobilitas sosial, kita dapat menyadari pentingnya kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk meningkat kualitas hidupnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Nah, terakhirnya silakan diisi latihan soalnya dikumpul ketika pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.